public figure yang memang kemarin sempat meninggal juga ya karena kanker cervix, seperti almarhum siapa Mbak Jupe, seperti itu ya. Mana di dalamnya terdapat tanggung jawab bersama dan tanggung jawab individu. Apa kata dokter? Saya Adi. Saya Bianti. Saya sedang bersama Dokter Ashila Rafatika Putri. Oke, Dokter Acila, kita ketemu lagi nih dok. Iya. Ya, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Paling saya nanya lagi sibuk apa dok? Kesibukannya sama ya masih. Masih sama masih ya. aktif sebagai dokter klinik ya dan beberapa kegiatan lainnya lah. Nah, masih super sibuk ya dok ya. Sibuk banget pasti profesional. Ngomong-ngomong kemarin lebaran ke mana aja dok? Oh masih di sekitaran Jakarta sih mas. Di Jakarta aja ya? Soalnya Nggak pulang kampung ya? enggak. Enggak ya? Doain tahun depan deh pulang kampung. Kalau pulang kampung kemana dok? Insya Allah ke Aceh. Ke Aceh ya? Iya. Di ujung banget ya? Jauh ya? Udah jauh ya? 3 jam pun ada pesawat. Oh iya deh. Oke dok, ini kan biasanya saya sendiri nih, saya sekarang ngajak, ada teman saya Bianti. Iya. Jadi dia kemarin tuh ngelihat video kita, dia tertarik nih, dia juga bakal mau banyak nanya-nanya nanti tentang ya seputar kesehatan yang akan kita bahas nantinya. Kayak gitu. Dok, langsung aja paling ya. Sebenarnya di sini saya mau nanya, kemarin ada berita nih dok ya, saya sambil bacain ya dok. Iya. Menurut data dari WHO, ada sekitar 500.000 kasus kanker serviks baru per tahunnya di dunia. Diikuti dengan angka kematian lebih dari 50%-nya. Di Indonesia kanker serviks menduduki kasus kanker kedua sebanyak 15.000 kasus. Dan diikuti angka kematian yang juga mencapai 50% per tahunnya ya, setelah kanker payudara. Ya, ilustrasi gejala kanker serviks ini 99,7% dan 62,5%-nya terinfeksi kutil kelamin. Nah, kalau misalkan untuk kanker serviks sendiri ini atau virus HPV ini kan kayaknya sangat berbahaya ya dok ya. Dengan angka kasus yang tinggi kayak gini, menurut dokter itu peran pemerintah itu ada nggak dok di sini? Karena kalau misalkan kita lihat dari angkanya sendiri kan cukup tinggi ya. Jadi kesannya kayak pemerintah kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Itu kalau pendapat dokter gimana? Apa kata dokter? Jadi kalau pendapat saya dari tenaga medis sendiri ya, pemerintah Indonesia itu sudah cukup lama mengupayakan gimana cara kanker serviks ini turun atau kalau bisa sih hilang gitu. Tetapi tanggung jawab dalam mengupayakan angka kanker serviks ini bukan tanggung jawab pemerintah aja, di mana di dalamnya terdapat tanggung jawab bersama dan tanggung jawab individu gitu. Tanggung jawab bersama itu udah dilakukan oleh pemerintah sejak lama gitu. Pemerintah, Kemenkes, mereka udah melakukan beberapa program dan juga bekerja sama dengan Komite Nasional Kanker gitu. Jadi selain dari tanggung jawab pemerintah, kita juga perlu nih tanggung jawab individu gitu. Yang mana tanggung jawab individu ini yang sepertinya belum secara merata mengetahui gimana sih cara mengurangi angka kanker serviks itu sendiri gitu. Dan umumnya masyarakat Indonesia banyak yang belum tahu ya apa sih kanker serviks itu gitu. Jadi masyarakat Indonesia sendiri itu masih belum sangat paham ya bagaimana cara menanggulangi kanker serviks atau apa itu kanker serviks, di mana pada umumnya yang pertama itu masalah pendidikan gitu masih rendah kayak gitu, dan tingkat awareness terhadap penyakit ini tuh gimana sih itu masih sangat rendah gitu. Dan tidak dipungkiri ya bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, untuk gaya hidup yang sekarang makin tinggi gitu, walaupun ekonominya rendah, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hal tersebut tanpa memperdulikan kesehatannya seperti itu. Nah, terus masyarakat Indonesia itu sendiri masih belum fokus terhadap kepentingan kesehatan, di mana mereka masih memprioritaskan pendidikannya gitu, kekayaan, benda-benda misalkan properti gitu. Tetapi
kesehatan itu sendiri bukan menjadi prioritas nomor satu, bahkan mungkin bisa prioritas kebelasan gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi untuk lebih awareness-nya itu kita perlu mempromosikan gimana sih cara pencegahan terhadap kanker serviks itu sendiri. Gitu ya, Dok, ya. Oke, bener banget. Sebenarnya sih di episode-episode sebelumnya juga saya itu selalu menggencarkan mengenai lifetime wellness journey. Itu adalah konsep salah satu konsep yang diusung oleh Inharmony Group ya. Itu sebenarnya sangat bagus. Kita bukan yang nggak boleh fokus sama pendidikan atau untuk pernikahan gitu ya, Dok. Cuman ya jangan lupain juga untuk kesehatannya gitu, Dok ya. Biasanya kan orang-orang mikirnya itu tadi, aduh bingung nih nikah kayak gimana, terus pendidikan gua harus nomor 1 nih gitu kan, tapi kesehatannya di nomor kesekian kan. Akhirnya dia pas mau pendidikan sakit kan, nggak tahu juga ya kayak gitu ya, Dok ya. Terus klinik Kaina sendiri juga termasuk dalam salah satu Inharmony Group ya untuk mengembangkan life journey tersebut, di mana untuk menambah awareness masyarakat tentang kesehatan tersebut. Oke. Berarti kan tadi ada tuh ya Dok yang kayak lifetime journey awareness lah gitu. Terus nih saya sebagai orang awam nih sebenarnya bingung Dok, kanker serviks itu sebenarnya apa sih gitu? Apa sih yang mesti kita tahu tentang kanker serviks? Mungkin dari dokter bisa dijelasin secara apa ya? Singkat aja, gampang yang mudah dipahami sama orang-orang tentang kanker serviks sendiri. Oke. Jadi mungkin kalau kita dengar kata kanker agak serem ya, kanker gitu. Tetapi tergantung jenisnya gitu. Kalau kita bahas tentang kanker serviks itu adalah kanker yang menyerang serviks, di mana serviks itu adalah leher rahim atau organ reproduksi wanita ya. Jadi leher rahim itu merupakan saluran yang dapat menghubungkan vagina, organ reproduksi bagian luar ke bagian rahim ataupun organ reproduksi bagian dalam. Oke, tentunya kalau kita bahas tentang reproduksi berarti penularannya terhadap hubungan seksual dong ya gitu. Nah, penyebabnya itu yang paling sering itu karena virus. Nah, virus ini dapat disebabkan dari hubungan seksual. Nama virusnya itu human papillomavirus gitu. Human papillomavirus. Itu disingkatnya apa Dok biar gampang gitu? Ada kalau kita sering sebutnya HPV. HPV. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya memang penyakit ini tuh sebenarnya sangat, dia dikatakan ganas lah Dok ya. Iya. Ya, terus sebenarnya masyarakat itu juga nggak terlalu awam banget sih dengan penyakit seperti ini, karena kan ada beberapa public figure yang memang kemarin sempat meninggal juga ya karena kanker serviks, seperti almarhum siapa Mbak Yupe seperti itu ya. Cuman kayaknya masih terlalu disepelekan gitu ya Dok ya. Berarti kan tadi ada virus HPV itu ya Dok. Sebenarnya virus HPV ini gejalanya apalagi sih Dok selain kanker serviks? Oke, jadi kalau kita bahas mengenai gejala itu tergantung organ yang terkait, yang terserang gitu. Nah, jadi virus HPV ini dapat menyerang bagian kulit, dapat menyerang bagian kelamin, dan juga dapat menyebabkan kanker gitu. Kalau misalkan yang tadi terhadap kulit itu gejalanya seperti ada bagian tonjolan-tonjolan yang biasanya itu menyebabkan nyeri, ataupun jika terjadi sentuhan ataupun tekanan yang berkali-kali bisa menyebabkan perdarahan gitu. Terus kalau yang menyerang bagian kelamin itu biasanya ditandai dengan tonjolan-tonjolan seperti jengger ayam gitu. Jadi itu merupakan salah satu khasnya dari si HPV itu sendiri jika menyerang kelamin. Nah, kalau itu penyebabnya HPV yang tipe kanker, nah dia kan menyerang di bagian organ kelamin wanita ya, paling sering gitu. Itu bisa menyebabkan nyeri, gatal, keputihan yang abnormal seperti bau, seperti perubahan warna, dan juga bisa menyebabkan perdarahan pada saluran reproduksi seperti itu. Gitu. Berarti bahaya banget ya Dok. Virus HPV ini berarti nggak cuma semata-mata kanker serviks aja ya, ternyata banyak gitu. Banyak jenisnya. Kalau penularannya gimana sih Dok? Oke. Jadi untuk penularannya itu karena dia biasanya menyerang bagian kulit, bagian kelamin, itu biasanya paling sering dijumpai akibat hubungan seksual gitu. Jadi hubungan seksual yang bagaimana? Nggak semua hubungan seksual bisa menyebabkan kanker serviks gitu. Yang pertama
biasanya terjadi pada usia dini, yang melakukan hubungan seksual pada usia dini. Terus multi partner, jadi kalau banyak ganti-ganti pasangan itu bisa risiko nih terjadinya kanker serviks gitu. Terus bisa juga karena merokok merupakan salah satu faktor pemicunya kanker gitu. Terus yang terakhir, deteksi dini terhadap kanker serviks itu sendiri gitu. Sangat mengkhawatirkan ya dok ya. Terus kalau misalkan nih dok, seseorang yang sudah terpapar oleh virus ini gitu, apakah ada harapan untuk sembuh? Tapi jangan dijawab dulu ya dok ya, nanti kita sambung untuk jawabannya di episode berikutnya. Oke, untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk tungguin ya video kita selanjutnya karena jawabannya udah pasti sangat penting untuk kalian ketahui teman-teman. Oke, saya pamit dulu. Dadah.